Saya sering ngobrol dengan para tenaga penjual dan rata-rata mereka mempunyai permasalahan yang sama, yaitu mereka kesulitan menjual ketika customer membahas harga. Ya, kesulitan utama dari para tenaga penjual adalah saat mereka menyampaikan harga dan customer merasa harganya terlalu tinggi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengatasi hal ini, kita perlu tahu di customer ada 4 tahapan psikologi yang harus ditaklukkan oleh seorang sales. Tahapan yang pertama adalah tentu barang apa yang ditawarkan oleh sales yang menemui customer. Ketika si customer tahu bahwa barang yang ditawarkan mungkin mereka perlukan atau mereka butuhkan, maka akan lanjut ke tahapan kedua, yaitu berapa harganya. Ketika harganya oke, harganya masih masuk akal bagi customer, mereka akan lanjut ke tahapan ketiga, yaitu tentang apa benefit dari produk tersebut. Dan ketika customer tahu benefitnya sesuai, benefitnya dibutuhkan, mereka akan lanjut ke tahapan keempat, yaitu apakah perlu membeli sekarang atau tidak, atau dalam arti apakah mereka benar-benar butuh atau hanya kepingin saja. Dan ketika customer jawabannya adalah benar-benar butuh, mereka akan take action sekarang, mereka akan melakukan pembelian. Nah, dari keempat tahapan ini tentu tahapan nomor 2 yang paling susah ditaklukkan si sales, karena ketika mereka menyampaikan harga dan customer merasa harganya masih terlalu tinggi, kemungkinan besar akan ditolak dan pintunya ditutup. Dan hal ini kemungkinan besar terjadi karena pada tahapan kedua, customer belum tahu apa fitur, apa benefit, apa keuntungan menggunakan produk tersebut. Ingat, tahapan pertama hanya menanyakan produk apa yang dijual dan mereka hanya mengkualifikasi apakah produk ini sesuai kebutuhan mereka atau tidak. Dan customer kembali belum mengetahui apa benefitnya, sehingga ketika mereka mendengarkan harga, dalam pikiran customer tentu membandingkannya dengan harga barang yang sudah dipakai atau barang substitusi lainnya. Dan ketika harganya terlalu mahal, ya sudah, bye-bye. Customer akan menutup pintunya dengan mengatakan, maaf, harganya tidak masuk. Untuk menangani penolakan terhadap harga, terutama untuk mengatasi keempat tahapan psikologi customer tadi, seorang sales harus mengontrol arah pembicaraan saat prospek. Kebanyakan saat prospek, saat presentasi penjualan, yang mengontrol pembicaraan adalah si customer. Dan ketika customer yang mengontrol arah pembicaraannya, maka 4 tahapan ini akan berjalan secara berurutan. Dan tentu saja ketika sampai ke tahapan kedua, yaitu tahapan harga, si sales akan begitu kesusahan. Tapi sebaliknya, sebut saja saat ini yang mampu mengontrol arah pembicaraan adalah si sales, maka kemungkinan besar si sales mampu merusak pola ini tadi dan bisa lebih leluasa menyampaikan tentang apa benefit produk atau jasa yang dia jual, apa keuntungannya untuk customer, dan berapa harganya. Jika tahapan yang pertama adalah si sales wajib untuk mengontrol arah pembicaraan, maka tahapan yang kedua yang harus dilakukan si sales adalah merusak 4 pola ini tadi. Jangan membiarkan pola pikir customer masih berurutan di produk, harga, benefit, baru butuh atau tidak. Hal yang dilakukan si sales adalah mengganti pola ini dengan bisa berbagai macam cara. Tapi cara favorit yang selalu saya lakukan ada 3 tahapan. Yang pertama, saya akan mencari tahu apa tantangan, apa challenge yang dihadapi oleh si customer. Oke, jika tidak ada challenge saat ini, apa challenge yang akan ada di masa mendatang? Hal kedua, setelah saya tahu tantangannya apa, saya akan membesarkan potensi masalah tersebut. Semakin besar akan semakin bagus. Dan ketika sudah cukup besar, saya sudah yakin ini sudah sangat besar, maka saya akan lanjut ke tahapan ketiga, baru saya memberikan solusi. Dan tentu saja solusinya selalu berkaitan dengan produk atau jasa yang saya jual. Lantas pertanyaannya tentu, jika kita sudah melakukan hal seperti ini, mengontrol arah pembicaraan dan bisa merusak 4 polanya, sebut saja dengan cara yang saya lakukan, yaitu mencari masalahnya apa, membesarkan masalahnya, baru mengatasi solusi. Apakah penolakan terhadap harga akan hilang? Jawabannya terus terang mungkin tidak. Tapi berita baiknya adalah penolakan terhadap harga presentasinya akan mengecil. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Sebut saja saya melakukan cara yang saya sampaikan tadi, yaitu mengontrol pembicaraannya, mencari apa potensi masalah, challenge-nya, membesarkan masalahnya, baru saya menyampaikan produk apa yang saya jual sebagai solusinya. Ketika saya berhasil menjalankan keempat hal ini, maka pola pikir customer sudah berubah.
Oke, yang pertama tentu customer akan tahu produk apa yang saya jual, tapi mereka tidak akan lanjut ke tahap kedua. Kenapa? Karena saya yang mengontrol, sehingga dari satu, ketika si customer sudah tahu produk apa yang dijual, mereka akan saya buat untuk loncat ke tahapan ketiga, yaitu benefitnya apa. Tahapan ini akan saya dapatkan ketika saya memberikan produk apa yang saya jual sebagai solusi. Ingat kata kuncinya sebagai solusi, yang berarti saya sudah menyampaikan fitur apa, keuntungan apa, benefit apa yang akan didapatkan customer dari produk saya, dan saya sudah mengaitkannya dengan potensi masalahnya tadi. Dan ketika customer tahu produknya apa, benefitnya apa, fiturnya apa, dan mereka tahu mereka butuh, maka presentasi mereka menolak terhadap harga akan berkurang. Andai kata let's say mereka tetap keberatan dengan harganya, sebut aja harga barang yang saya jual terlalu mahal, maka kembali saya bisa mengcounternya karena saya tahu challenge-nya apa. Dan yang perlu saya lakukan hanya memberikan perbandingan apakah harga yang saya berikan lebih murah daripada value yang mereka dapatkan. Yang ini berarti adalah potensi menyelesaikan masalahnya mereka. Dan ketika customer bisa sadar, mereka bisa tahu bahwa oke, harganya sekian, tapi benefit yang didapatkan si customer, value yang didapatkan si customer jauh lebih besar, maka mereka tidak akan keberatan dengan harga. Jadi ingat, tahapan yang harus dilakukan adalah satu, mengontrol arah pembicaraan, jangan sampai customer yang mengontrol arah pembicaraan saat prospek. Dan yang kedua adalah merusak keempat pola ini. Bisa dengan cara yang saya lakukan, yaitu menggali apa potensi masalah atau challenge-nya. Yang kedua, membesarkan potensi masalah ini sehingga customer merasa perlu take action sekarang. Dan yang ketiga, tahapan terakhir adalah baru saya memberikan solusinya berupa produk atau jasa yang saya jual. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader, dan jika Anda menyukai tentang apa yang saya sampaikan hari ini, maka please setidaknya tolong share kepada kolega Anda, kepada teman Anda yang seorang sales, dan bahkan lebih baik lagi jika Anda bisa share kepada mereka yang mengalami kesulitan penjualan karena harga. Dan akhir kata, sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.